Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu mahasiswa semuanya, ini merupakan materi kita sebetulnya secara teoritis di pertemuan ke-7 atau TUEB 7. Di TUEB 7 ini merupakan aturan penulisan laporan. Materi yang akan saya sajikan mengenai aturan penulisan laporan. Di sini maksudnya untuk mengecek ataupun untuk Bapak Ibu semua agar tahu dan paham mengenai aturan penulisan laporan. Jika ada yang sudah menyusunnya dan sudah bahkan sudah sampai bab 1, 2, 3, 4 misalkan, atau bab 5 bahkan misalkan, sesuaikan sekali lagi mengenai aturan penulisan laporan. Pertama, pastikan Bapak Ibu di sini ukurannya itu adalah ukuran kertasnya itu adalah A4. Ya. Kedua, pastikan ukurannya juga 12. Ketiga, jenis hurufnya Times New Roman, jangan Garamond, jangan Arial dan lain-lain, jangan. Kemudian spasinya 1,5. Spasi 1,5 ya Pak Bu. Gampang kalau ngitung spasi. Di Ctrl A aja di blok semuanya di Microsoft Word. Diklik di Ctrl A, nanti terblok semuanya. Setelah di Ctrl A, Bapak Ibu sebetulnya tinggal tekan Ctrl 5. Ctrl 5 itu nanti 1,5 spasi, 1,5 spasi. Artinya 1,5. 1,5 itu Bapak Ibu tinggal klik di blok semua tulisannya, nanti klik di keyboard itu kontrol angka 5. Klik aja, nanti otomatis sudah 1,5 tuh. Atau kalau belum yakin nanti bisa dilihat di atas Microsoft ya. Di atasnya itu ada pilihan spasi paragraf gitu kan. Pilih saja yang 1,5. Kemudian marginnya yang atas itu 3 cm, bawah 3, kanan 4 dan kiri 3. 4-3-3. Kalau ngitung dari kanan itu 4-3-3 kayak formasi sepak bola gitu kan. 4 itu 4 cm di sebelah apa namanya? Kanan ini. Kanan ya, yang 4 itu kanan ini sebetulnya kanan. Jadi maaf Kak, kiri salah ngomong. Kiri gitu. Sebelah kiri itu 4 karena untuk jatah penjilidan gitu kan. Kalau kanan itu 3 gitu. Kalau margin atas 3, bawah 3. Jadi 4-3-3. 4 itu yang sebelah kiri sebetulnya ya, yang 4 cm. Pastikan semua di ukuran kertasnya. Bentar. Kemudian materi laporannya Pak Bu, pastikan itu orisinil. Orisinil itu artinya jangan sampai plagiat. Jangan sampai Bapak Ibu mengambil 100% dari hasil karya orang lain. Berbahaya Bapak Ibu mengenai ini karena kaitan dengan hak cipta, kaitan dengan copyright ya. Kedua, konsistensi materinya. Harus konsisten. Kalau Bapak Ibu menjelaskan, mohon maaf saya contohkan. Bu Ais ada nggak di sini? Bu Ais itu izin hajatan. Punya Bu Ais kemarin saya cek. Bu Aisyah, saya cek judulnya itu hanya sebatas pada materi tertentu. Tapi kemudian di pemaparan di daftar pustaka, maaf, apa namanya? Di daftar maaf di kajian pustaka. Di kajian pustakanya itu ada beberapa macam. Seingat saya itu yang dijelaskan oleh Bu Ais itu ada tentang hasil belajarnya, kemudian motivasi belajarnya. Padahal tidak mengkaji motivasinya, hanya mengkaji hasilnya. Hal seperti itu tidak konsisten karena di judul pun sudah jelas hanya mencakup tentang hasil belajar siswa tanpa adanya motivasi siswa. Tapi di kajian pustaka itu dibahas. Tidak usah. Itu tidak usah Pak Bu ya. Pokoknya Bapak Ibu kalau kajian pustaka itu merujuk dari judul saja sudah kelihatan. Kalau Bapak Ibu judulnya misalkan dua poin itu variabel namanya Bapak Ibu ya. Variabel pertama, variabel kedua, variabel X, variabel Y biasanya. Tapi misalkan misalkan Pak Geri apa Pak Geri judulnya?
Upaya apa itu? Lupa. Tiba-tiba lupa lagi tanya apa ya? Ya, intinya di judul itu, di judul ya, ketahuan Pak, Bapak Ibu membahas tentang apa? Bapak Ibu membahas tentang apa di dalamnya itu, nanti Bapak Ibu juga dari judul, jangan sampai tidak ada di judul dimasukkan di daftar pustaka, tidak perlu, itu namanya tidak konsisten. Dan atau sebaliknya, di judulnya ada tapi di daftar pustakanya nggak ada, itu tidak konsisten juga. Saya contohkan sekali lagi yang punya Pak Geri. Nih, saya baru ingat bahwa Pak Geri itu kan meneliti tentang ataupun menulis laporan PKP mengenai model apa ya, cooperative learning ya sebetulnya. Mungkin tipenya kartu berpasangan. Oh iya, judulnya itu kalau tidak salah penerapan model cooperative learning tipe kartu berpasangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKN tentang norma gitu kan. Nah, ada di sini Pak Geri berarti menjelaskan 3 poin, Pak. Saya ulangi. Judul Pak Geri contohnya misalkan penerapan model cooperative learning tipe kartu berpasangan atau card index atau tipe index card lah. Untuk meningkatkan belajar siswa pada pelajaran, untuk meningkatkan hasil belajar siswa gitu Kak. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pelajaran PKN tentang norma di kelas bla 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 gitu. Nah, ini ada 3 yang perlu Pak Geri satukan sebetulnya di daftar apa di kajian pustaka. Pertama, cooperative learning tipe indeks. Nah, ini saja Pak Geri nanti menjelaskan 2 poin di poin ini, walaupun 1 poin digabung tapi nanti menjelaskan tetap ada 2 subpoin. Pertama, subpoin cooperative learningnya, kedua cooperative learningnya yang khusus tipe indeks ataupun kartu berpasangan atau ya indeks karmat ya, karmat match itu kartu berpasangan tadi. Yang ketiga apa? Yang ketiga tentang normanya itu sendiri. Norma, tentang norma. Apa itu norma? Jelaskan norma ini masuk ke KD berapa, di semester berapa. Lalu jelaskan norma itu apa menurut ini bla bla gitu kan. Walaupun itu bukan esensi dari pokok laporan Pak Geri, tapi norma menjadi subjek penelitiannya. Walaupun siswa objek pembelajaran di dalamnya itu dalam materi norma gitu. Nanti objeknya adalah siswa di kelas ini. Itu contoh konsistensi. Ketiga, signifikansi. Signifikansi itu bagaimana itu memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Sama Pak, Bapak Ibu menulis laporan menulis perumusan masalah. Misalkan satu, otomatis tujuannya juga atau manfaatnya juga, tujuan penelitiannya juga harus satu Pak. Kalau 2 ya 2. Jangan sampai jangan sampai rumusan masalahnya satu, kemudian tujuan penelitiannya itu bisa lebih dari itu. Jangan, karena nanti kan merujuk pada rumusan masalah. Di latar belakang kenapa saya meminta Bapak Ibu mahasiswa untuk mencantumkan hasil penelitian dari orang lain, untuk memperkuat pokok esensi dari laporan yang Bapak buat, KBM yang Bapak Ibu lakukan itu. Nah, di kesimpulannya juga lihat dari rumusan masalah. Jangan sampai kesimpulan Bapak Ibu mempoinkan banyak tapi rumusan masalahnya cuma 1. Bisa. Poin intinya harus disesuaikan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya ada 1, Bapak Ibu kesimpulannya ya 1. Tapi kan Bapak banyak hasil-hasil yang dihasilkan dari yang lainnya. Nah, itu bukan hasil penelitian, bukan kesimpulan, tapi penjelasan lanjut. Boleh nggak dicantumkan? Boleh. Tapi
kesimpulan tetap 1 atau tetap 2 tergantung dari rumusan masalah ada berapa. Kalau 1, kalau 2 ya berarti harus 2 poin rumusan kesimpulannya. Pak Bu. Jadi semua saling mengacu, signifikansinya juga betul-betul harus terukur gitu ya, signifikan atau tidaknya. Model yang Bapak Ibu terapkan itu bisa mempengaruhi ataupun bisa memberikan hasil yang baik ataupun memberikan hasil positif kepada pelaksanaan pembelajaran Bapak Ibu dan memberikan solusi atas masalah yang terjadi di dalamnya dalam praktik KBM yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian selanjutnya ada akurasi. Akurasi itu harus akurat Pak Bu. Kalau Bapak Ibu menggunakan model cooperative learning, jangan sampai materinya itu materi yang membutuhkan praktik di lapangan, misalkan. Maksudnya gini, Bapak Ibu misalkan jadi memiliki unsur keakuratan yang tinggi, Pak Bu. Akurat, model yang diterapkan untuk permasalahan yang Bapak Ibu alami itu akurat gitu. Memiliki pengaruh yang cukup terhadap tingkat perubahan dari praktik KBM yang dianggap ada masalah di dalamnya tersebut. Jadi Bapak Ibu pandai-pandai, tapi ini sebetulnya sudah melalui bimbingan saya. Semuanya alhamdulillah di kita sudah ya bisa dikatakan sudah unsur sudah cukup ataupun sudah baik. Hati-hati plagiasi sekali lagi, itu saja. Kemudian bahasa, dari si bahasa Pak, dari si bahasa ini ketepatan pilihan istilah kata dan lain-lain. Kemarin saya masih cek, masih ada yang ya perlu perbaikan, itu redaksional Pak ya sifatnya, gampang. Kebanyakan seperti ini gitu. Kemarin saya cek itu. Kemudian kejelasan bahasa harus diperhatikan, tata bahasanya Pak Bu. Di karya laporan seperti ini nggak kayak seperti bahasa kita ngomong sehari-hari. Penggunaan bahasa formal udah pasti harus formal bahasanya. Ejaannya harus benar, ya. Kalau tidak ya tulis tidak, jangan enggak, gitu kan, nggak boleh. Itu saja Pak Bu sedikit dari saya.